Dan menghadirkan keadilan itu kami lakukan di Jakarta. Ini contoh-contohnya, baik itu di Tanah Merah, baik itu di Bukit Duri, baik itu di Kampung Kunir, baik itu sekarang di Kampung Akuarium. Dan prinsip yang sama ini akan digunakan untuk di seluruh Indonesia, bahwa kita ingin rakyat melihat pemerintahnya sebagai pemerintah yang melindungi, mencarikan jalan keluar. Dan itu semua dilakukan sesuai prosedur, dan itu bisa dikerjakan asal ada kemauan. Itu aja. Orang ini sengaja untuk membuat gerakan masyarakat di bawah mulai bergerak untuk Pak Anies mulai dari rumah bersama berjuang untuk menang. Jumlah itu apa di kampung ini saja atau secara keseluruhan? Satu kampung Kubengan, bukan satu RT, satu kampung. Jadi satu kampung ini semua dijamin Anies Baswedan 100%. Faktanya nggak punya partai, jadi Pak Anies nggak punya mesin politik. Artinya apa? Artinya kita harus berupaya keras supaya Pak Anies ini elektabilitasnya naik. Partai itu akan cenderung. Dalam pernyataan deklarasi tadi, itu adalah kesimpulan kami untuk mendukung Anies Baswedan maju sebagai Presiden Republik Indonesia tahun 2024. Dan kita ini tergabung dalam beberapa simbol relawan bergabung, yaitu Jarnas, Jaringan Relawan Nasional Anies Baswedan Provinsi Sulawesi Selatan, kemudian Jarnas dan Gapura serta area. Ada beberapa simbol relawan bersatu untuk menyatakan deklarasi ini. Korsi adalah Badan Koordinasi Saksi, di mana nanti Poskora tersebut akan menjadi tempat untuk koordinasi para saksi, dan para saksi akan kita tugaskan di berbagai TPS di seluruh. Sini satu pun dari masyarakat yang kita temui tidak ada yang mengatakan tidak, bahkan mereka lebih dahulu menyatakan dukung Anies. Kita tidak tanya, mereka yang lebih dahulu menyatakan seperti itu. Jadi saya optimis sekali kalau untuk di NTB itu, kalau itu hitungan angka lebih 80% lah. Disampaikan pada Rakorda ini tentang rencana-rencana pencapaian positif kita melihatnya, dan ini adalah juga tidak cuma dilaksanakan di wilayah ini, tapi nanti akan masif di seluruh Indonesia. Bagaimana kemudian ketika mereka seluruh komponen pendukung Anies ini juga harus diisi dengan pemahaman, pengetahuan, rekam jejak dari Pak Anies, sehingga itulah yang menjadi bahan oleh kita nanti menjelaskan kepada masyarakat. Nah, kalau masyarakat nanti kan bertanya, banyak yang bertanya, apa sih untungnya kami memilih Anies Baswedan? Tentu rekam jejak itu menjadi penting untuk disampaikan, sehingga apa yang didengar oleh masyarakat lagi itu tidak lagi hoaks, tetapi betul-betul ini dapat menjelaskan apa sebetulnya perubahan yang dimaksudkan oleh Pak. Program kami adalah bagaimana Mas Anies tingkat keterkenalannya terus meningkat. Tentu kami pertama bentuk jejaring pengurus dari pusat ke provinsi, kabupaten kota, kecamatan, desa, kelurahan sampai ke TPS. Kerjaan mereka adalah bagaimana berani speak up, ya, menyampaikan, menginformasikan tentang Anies Rashid Baswedan. Basisnya adalah satu, tentang kompetensi Mas Anies secara pribadi, tentang karakternya, tentang sikapnya, tentang pendidikannya, tentang kemampuan pribadinya. Yang kedua adalah terkait dengan rekam jejak beliau, baik itu ketika beliau sudah sebelum menjadi gubernur maupun saat menjadi gubernur. Apa-apa saja produk-produk yang dihasilkan, baik itu berupa kebijakan, baik itu berupa karya fisik, baik itu berupa penghargaan-penghargaan yang kiranya berimplikasi. Elemen lintas sektoral deklarasikan jaringan Anies Mania di Kampung Nelayan Muara Angke. Dikutip dari Antara, Bogor,
Sejumlah elemen sektoral yang tergabung dalam jaringan Anies Mania Zaman di Kampung Nelayan Muara Angke, Jakarta Utara, Minggu 30 Juli 2023 mendeklarasikan dukungan kepada Anies Rashid Baswedan sebagai calon presiden untuk pemilu 2024. Sunarto, koordinator Zaman, membacakan isi deklarasi, antara lain menyebutkan jaringan Anies Mania berjuang dan mendukung 100% Anies Rashid Baswedan sebagai presiden. Sunarto menjelaskan Kampung Nelayan Muara Angke dipilih untuk tempat deklarasi untuk mengingatkan adanya perampasan hak-hak warga negara, penggusuran di Muara Angke, Kampung Batang, Kampung Akuarium sejak 2012 yang mencakup 112 titik. Masyarakat Muara Angke, kata Sunarto, telah melawan kebijakan yang otoriter itu dengan berbagai cara, mulai demo hingga melalui jalur hukum yang dimenangkan warga. Karena itulah warga Muara Angke memfasilitasi Zaman untuk mendeklarasikan perubahan dengan memilih Anies pada Pilpres 2024. Katanya, ia akan memperjuangkan aspirasi warga nelayan Muara Angke untuk memperjuangkan perubahan itu. Kita punya sejarah yang tidak mungkin ditutup-tutupi. Siapa yang datang ke Jakarta pada 2012 dan kemudian melakukan penggusuran, katanya. Warga bersyukur saat Anies jadi gubernur DKI, harkat dan martabat warga dikembalikan secara terhormat dengan membangun kembali kampung-kampung yang akan tergusur dan menata kembali kampung-kampung tersebut. Karena itu warga Muara Angke dan Zaman bertekad akan berjuang memenangkan Anies Baswedan dalam Pilpres 2024. Elemen sektoral yang tergabung dalam Zaman antara lain komunikasi pendukung Anies, alumni Trisakti, alumni Budi Utomo, dan nelayan Muara Angke. Secara bergantian, elemen tersebut menyampaikan bagaimana jejak rekam Anies ketika memimpin Jakarta yang menjadi alasan mereka akan berjuang menjadikan Anies sebagai presiden 2024. Menurut perwakilan nelayan, Junaidi menyatakan Anies semasa menjadi Gubernur DKI Jakarta tidak hanya menepati janji, tetapi juga memberi pendidikan kesadaran hak politik warga. Sunarto, koordinator Zaman, membacakan isi deklarasi, antara lain menyebutkan jaringan Anies Mania berjuang dan mendukung 100% Anies Rashid Baswedan sebagai presiden. Sunarto menjelaskan Kampung Nelayan Muara Angke dipilih untuk tempat deklarasi untuk mengingatkan adanya perampasan hak-hak warga negara, penggusuran di Muara Angke, Kampung Batang, Kampung Akuarium sejak 2012 yang mencakup 112 titik. Masyarakat Muara Angke, kata Sunarto, telah melawan kebijakan yang otoriter itu dengan berbagai cara, mulai demo hingga melalui jalur hukum yang dimenangkan warga. Karena itulah warga Muara Angke memfasilitasi Zaman untuk mendeklarasikan perubahan dengan memilih Anies pada Pilpres 2024. Katanya, ia akan memperjuangkan aspirasi warga nelayan Muara Angke untuk memperjuangkan perubahan itu. Kita punya sejarah yang tidak mungkin ditutup-tutupi. Siapa yang datang ke Jakarta pada 2012 dan kemudian melakukan penggusuran, katanya.